Perkenalkan, nama saya Nurdian Sahari dengan NIM 1062300050. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Dalam video ini kita akan membahas mengenai materi kelompok 2, yaitu dengan pembahasan mengenai delik. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari delik. Pengertian delik menurut para ahli hukum, tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan strafbaarheid atau delicts dalam bahasa Belanda atau criminal act dalam bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delicts atau strafbaarheid. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. Muljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarheid itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Muljatno memberikan definisi mengenai tindak pidana ini sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan pengertian delik dalam hukum pidana Islam, delik atau tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam. Di antaranya, 1. Delik kisos adalah sanksi untuk perbuatan pidana yang disengaja berupa pemotongan atau pembalasan. Kisos dibagi menjadi 2, yaitu kisos an-nafs atau pembunuhan dan kisos ghairu an-nafs atau penderaan. Yang kedua, delik diat, sanksi untuk perbuatan pidana yang tidak disengaja berupa denda dalam bentuk benda ataupun harta. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Secara umum, tindak pidana disebut juga dengan delik dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kejahatan dan pelanggaran, lalu delik formil dan delik material, lalu delik dolus dan delik kulfa, kemudian delik komisionis, lalu delik omisionis dan delik komisionis per omisionis komisa. Selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda. Lalu ada aflovende delikten dan voortdurende delikten. Kemudian ada delik aduan dan delik biasa. Lalu ada delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain, yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian material, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bab 2 pasal 10, sanksi tindak pidana adalah A. Tindak pidana pokok, yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Lalu B. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Seorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah actus non facit reum nisi sis rea, yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur delik atau tindak pidana. Pada hakikatnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir atau dunia. Menurut Muljatno, yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah 1. Kelakuan dan akibat perbuatan. 2. Hal ihwal yang menyertai perbuatan. 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 4. Unsur melawan hukum yang objektif. 5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Selanjutnya pembahasan mengenai penerapan delik dalam sistem hukum Indonesia. Delik merupakan inti dari hukum pidana dan penerapannya dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjadi landasan hukum pidana di Indonesia. Dalam KUHP, delik diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu 1. Delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP Indonesia memuat berbagai bentuk delik atau tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasalnya. KUHP membagi delik ke dalam 2 kategori besar, yaitu delik umum dan delik khusus. Lalu 2. Penerapan delik dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penerapan delik terhadap pelaku pidana mulai dari penyelidikan oleh kepolisian yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Jika terbukti memenuhi unsur delik, pelaku akan dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 3. Delik khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP. Selain dalam KUHP, banyak delik yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, terutama delik yang berkaitan dengan kejahatan yang lebih modern atau spesifik. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur delik korupsi. Delik-delik khusus ini menunjukkan perkembangan hukum Indonesia dalam menghadapi bentuk kejahatan baru yang belum diakomodasi dalam KUHP. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa. 1. Delik aduan relatif, yaitu delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak keluarga, sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP. Yang kedua, delik aduan absolut. Yang dimaksud dalam delik aduan absolut ini adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwa. Selanjutnya, delik aduan biasa, yaitu secara sederhananya perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada cara penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama. Contoh delik beserta pasal delik aduannya yaitu kasus perzinahan. Tindak pidana perzinahan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Diterangkan dalam pasal 284 ayat 2 KUHP bahwa penuntutan akan perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan.
dan apabila pasal 27 KUHP Perdata berlaku bagi mereka, dalam tenggang waktu 3 bulan dapat dilakukan permintaan bercerai atau pisah ranjang karena perkara ini. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pasal-pasal mengenai delik. Beberapa pasal dalam kitab undang-undang yang mengatur delik, diantaranya pasal 55 dan 56 mengatur delik penyertaan, yaitu ketika 2 orang atau lebih melakukan tindak pidana. B. Pasal 263 mengatur delik sengaja dan pemalsuan surat. C. Pasal 38 mengatur delik pembunuhan. Dan beberapa pasal-pasal lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu delik kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan yaitu dapat diartikan sebagai delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Unsur-unsur dan jenis delik kesusilaan dalam KUHP pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. A. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. B. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya. Maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah A. Barang siapa, B. Dengan sengaja, C. Melanggar kesusilaan, D. Di muka umum. Unsur-unsur barang siapa meliputi juga seseorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah, seorang wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Adapun yang termasuk ke dalam pelanggaran kesusilaan menurut KUHP adalah pasal 532 sampai 547 yang meliputi perbuatan-perbuatan A. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532 sampai 533. B. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras, pasal 535 sampai 539. C. Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan, pasal 540, 541 dan 544. D. Meramal nasib atau mimpi, pasal 546. Menjual dan sebagainya jimat-jimat benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian, pasal 546. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan, pasal 457. Itulah pembahasan yang terdapat di dalam materi makalah kelompok 2. Dan saya rasa hanya itu juga yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, nama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.